Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Bapak Priyanto dan Bapak Bay Lesbriana, wabil khusus kedua mempelai Ananda Merlina dan Abyan Irsyad yang berbahagia. Hadirin sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita hari ini, pagi ini, di pagi yang diberkahi oleh Allah, di pagi yang penuh dengan kemuliaan, kita semuanya menjadi saksi peristiwa besar dalam kehidupan anak manusia, Ananda Merlina dan Abyan Irsyad, yang baru saja telah melangsungkan ijab dan qabul, akad nikah. Tausiah ini bukan hanya untuk Ananda berdua, tetapi untuk kita semua. Akad nikah itu berbeda dengan akad kontrak kerja. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan akad ijarah. Sama-sama ada jasa, ada manfaat, tetapi berbeda status manfaatnya. Para ulama ketika menjelaskan tentang akad ijarah, kontrak kerja, mereka mengatakan akdun alal manfa'ah bi iwadin. Akad yang dilakukan terhadap jasa dengan kompensasi. Tamallukan wa tamlikan. Disertai dengan hak untuk memiliki dan memindahkan kepemilikan. Itu akad kontrak kerja. Tetapi akad nikah itu meskipun di sana ada jasa, ada servis, ada khidmah, ada manfaat, tetapi akad nikah berbeda dengan akad kontrak kerja atau akad ijarah. Karena itu para ulama menjelaskan akad nikah itu sebagai akdun ala istibahatil manafi'.
akad untuk mendapatkan kemubahan dalam menerima atau mendapatkan manfaat. Sejak akad ini, maka Mas Abian berhak secara halal untuk mendapatkan manfaat dari Mbak Merlina. Dan begitu juga sebaliknya. Mbak Merlina berhak mendapatkan manfaat dari Mas Abian. Itu yang dimaksud dengan aqdun ala istibahatil manafi. Tetapi para ulama menjelaskan tidak ada tamalukan wa tamlikan. Manfaat itu adalah hak yang Allah berikan menyertai akad tadi. Tetapi sesungguhnya suami tidak memiliki manfaat itu dan tidak bisa memindahkan manfaat itu. Karena itu Mas, jaga istrinya baik-baik dan tidak boleh dikontrakkan. Tidak boleh dipindah tangankan. Itu makna bahwa di dalam akad nikah itu adalah istibahah al-manafi. Dan tidak ada kata tamalukan wa tamlikan. Berbeda dengan akad ijarah. Ini masalah fikih yang kita semua harus paham. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama yang kita mesti paham tentang hakikat akad nikah. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan akad nikah itu sebagai mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an wa akhadna, dan sesungguhnya perempuan itu, dalam hal ini Mbak Merlina dan ibu-ibu semua yang sudah menikah. Wa akhadna minkum, perempuan itu telah mengambil minkum dari kalian, wahai kaum laki-laki, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, perjanjian yang agung. Perlu kita semua pahami, khususnya Mas Abian dan Mbak Merlina, bahwa mitsaqan ghalidha disebutkan di dalam Al-Quran hanya 3 kali oleh Allah. 2 kali digunakan oleh Allah untuk menyebut risalah dan nubuwah, khususnya kepada Bani Israel. Dan sekali digunakan oleh Allah untuk menyebutkan ikatan pernikahan. Menunjukkan apa? Bahwa ikatan pernikahan itu amanah yang berat, bukan merupakan perkara yang remeh-temeh atau ringan. Karena itu tidak boleh orang yang waras, orang yang punya akal. Makanya di surat Ar-Rum Allah menyatakan liqaumi yatafakkarun. Di ujung ayat itu Allah menyebutkan liqaumi yatafakkarun. Orang yang waras ketika menikah, dia tidak akan meremehkan akad nikah. Meskipun akad tadi diucapkan dengan mudah, dengan lancar, dengan ringan, tetapi konsekuensi dari akad nikah ini berat. Itulah mengapa Allah menggunakan kalimat wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini yang Ananda berdua mesti pahami. Karena itu Ananda berdua tidak boleh main-main di dalam menjaga ikatan pernikahan ini. Meskipun nanti di dalamnya itu justru wajib main-main. Kenapa? Karena itulah tuntunan Nabi. Apa kata Rasulullah ketika ngajari pasangan suami istri ketika mereka menikah? Anta tula'ibuha wa hiya tula'ibuka. Kamu hendaknya main-main dengan istrimu dan istrimu main-main dengan kamu. Artinya apa? Justru akadnya tidak boleh dijadikan permainan, tetapi di dalam menjalankan akad tadi kita justru disuruh main-main. Jadi Mas Abian jadilah suami yang romantis, menyenangkan, penuh dengan menghadirkan kebahagiaan ke dalam keluarga Mbak Merlina. Begitu juga sebaliknya, Mbak Merlina jadilah istri yang menyenangkan, membuat suasana keluarga itu menjadi penuh dengan kegembiraan. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Anta tula'ibuha wa hiya tula'ibuka. Kamu harus bermain-main dengan istrimu dan kamu perempuan
juga begitu, harus bermain-main dengan suamimu. Nah, ini rumus yang diajarkan Rasulullah SAW. Di dalam membangun rumah tangga itu tidak boleh tegang terus, nggak boleh. Ya. Nah, ini yang dipahami dengan baik. Nah, oleh karena itu, camkan betul-betul firman Allah di dalam surat Ar-Rum tadi itu, wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah telah menciptakan untuk kalian dari diri kalian azwaj, pasangan. Allah menggunakan kata zauj di dalam Al-Quran. Itu punya makna khas, karena Al-Quran itu menyebut istri. Itu kadang-kadang dengan kata imro'ah, kadang-kadang dengan kata sohibah, kadang-kadang dengan kata zauj. Berbeda. Kapan Allah menyebut istri dengan sebutan imro'ah? Ketika istri itu pikiran dan hatinya tidak chemistry dengan pasangannya. Baca peristiwa tentang bagaimana Allah menyebut istrinya Fir'aun dengan kalimat imro'ata Fir'aun. Kenapa? Fir'aun kafir, istrinya mukminah. Baca ayat tentang kisah istrinya Nabi Lut. Apa Allah katakan? Imro'ata Lut. Kenapa? Nabi Lut beriman, istrinya kafir. Maka Al-Quran menggunakan kata imro'ah, tidak menggunakan kata zauj. Al-Quran menggunakan kata sahibah di dalam surat Abasa. Wa sahibatihi wa bani. Mereka nanti akan berpisah dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Allah menggunakan kata sahibah. Kenapa menggunakan kata sahibah? Dan tidak menggunakan kata imra'ah, tidak menggunakan kata zauj, karena mereka sudah dipisahkan dengan kematian. Mereka sudah dipisahkan dengan kematian. Karena itu ketika mereka dibangkitkan, meskipun mungkin dikuburnya itu kubur bareng-bareng, tapi ketika bangkit sendiri-sendiri. Dan Al-Quran menggunakan kata wa sahibatihi wa bani. Tapi ketika suami ini chemistry, mereka masih hidup, menjadi pasangan, Allah menyebut dengan kata zauj. Maka ayat tadi menggunakan kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda dengan kebesaran Allah, kami ciptakan dari diri kalian azwaj, pasangan-pasangan. Dan kata azwaj atau zauj itu nanti digunakan lagi oleh Allah setelah manusia itu selesai urusannya dengan Allah. Kemudian mereka masuk surga, maka Allah katakan apa? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbar. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu bersama azwajukum. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Artinya di surga itu nanti pasangan-pasangan yang di dunia ini menjadi pasangan chemistry ini, maka mereka akan masuk surga bersama-sama. Dan di situ mereka disebut oleh Allah lagi dengan sebutan azwaj. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Ini bahasa Al-Quran. Karena itu supaya pasangan ini itu menjadi azwaj, pasangan yang chemistry. Bagaimana caranya? Al-Quran memberikan resep. Nikah itu hikmahnya litaskunu. Ya, nikah itu hikmahnya apa? Litaskunu. Maka ayat tadi mengatakan khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Supaya kalian bisa sakinah. Taskunu itu masdarnya, bentuk kata bendanya itu adalah sukun. Sukun itu kalau dalam ilmu tajwid lawannya harokat. Harokat itu bergerak, kalau sukun itu artinya diam. Hati yang taskunu itu artinya hatinya diam. Jadi Mas Abian, Mbak Merlina, kalau Mas Abian dan Mbak Merlina ini sudah litaskunu, artinya Mas Abian hatinya sudah diam dengan Mbak Merlina. Mbak Merlina hatinya juga sudah diam dengan Mas Abian. Itu makna litaskunu ilaiha.
Itu makna litaskunu ilaiha. Kemudian perlu dicatat, hikmah litaskunu ilaiha itu belum tentu didapat oleh pasangan. Makanya dari awal tadi, mulai dari Mas Abyan, mulai dari Pak Prianto, kemudian KUA tadi, semua mengatakan ini ibadah. Makanya ayat yang Al-Fakir sampaikan pertama kali tadi itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan lupa pernikahan ini adalah ibadah. Niatkan nikah ini untuk ibadah. Kalau orang itu menikah karena cinta, cinta itu boleh jadi bisa luntur. Tapi kalau cinta itu didasarkan karena ini perintah Allah, menjalankan titahnya Allah, ini kita laksanakan karena ibadah kepada Allah, maka apapun turbulensi yang akan menerpa keluarga ini, insya Allah keluarga ini akan bisa bertahan. Kenapa? Karena kekuatan motivasi yang paling kuat itu bukan kekuatan materi, meskipun mungkin maharnya besar, bukan kekuatan maknawi, non materi. Cinta misalnya, itu maknawi. Tetapi motivasi yang paling kuat itu adalah quwwah ruhiyah, kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Karena itu, inilah yang Ananda berdua harus jadikan sebagai tonggak dan pondasi untuk membangun keluarga. Dan itulah makna bahwa pernikahan ini adalah ibadah. Dan dengan itu insya Allah Ananda mengarungi berbagai macam turbulensi dalam hidup nanti akan kokoh seperti batu karang dan tidak akan tergoyahkan. Itu kata kuncinya. Al-quwwah ar-ruhiyah. Bukan kuwah maknawiyah, bukan kuwah madiyah. Uang, harta, jabatan, semua boleh hilang, boleh habis. Cinta mungkin boleh luntur. Tetapi ketaatan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, itu ada sepanjang hidup kita di dunia sampai di akhirat. Karena itu dia tidak bisa luntur. Itu utama untuk membangun pondasi keluarga kita supaya tidak goyah. Kemudian Anda berdua yang dimuliakan Allah, juga para hadirin yang dimuliakan Allah. Ayat tadi itu dilanjutkan oleh Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kenapa Allah menggunakan kata ja'ala dan tidak menggunakan kata khalaqa, meskipun diterjemahnya selalu diartikan dan menjadikan. Beda khalaqa dan ja'ala. Khalaqa itu prerogatifnya Allah, ja'ala itu ada ikhtiar kita. Maka Allah ketika menyebut wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian dengan menggunakan kata ja'ala, artinya Allah sudah menyemaikan bibit cinta itu. Tetapi kalian berdualah yang harus merawat. Kalian berdualah yang harus menjaga. Itu makna ja'ala. Maka Allah menggunakan kata ja'ala. Karena itu, bagaimana supaya kita bisa merawat cinta tadi? Pondasi tadi yang pertama. Lakukan semuanya ini karena Allah. Ketika itu kita miliki, kemudian kita tahu bahwa pernikahan ini, jodoh ini, itu adalah min ayatihi. Apa maknanya min ayatihi? Tanda kebesaran Allah. Apa artinya? Ananda berdua yang menjodohkan bukan orang tua. Ananda berdua yang menjodohkan, yang menikahkan bukan KUA sejatinya. Karena yang mempertautkan hati Ananda berdua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna wa min ayatihi. Karena itu maka sikap Ananda berdua yang pertama-tama, termasuk juga keluarga besar, menerima keputusan Allah ini, atau bahasa lainnya adalah menerima qada dan qadarnya Allah ini dengan ridha. Itu mindset pertama yang harus dimiliki. Menerima qada dan qadarnya Allah itu dengan ridha, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu prinsip dasarnya. Setelah kita menerima keputusan Allah ini, qada dan qadarnya Allah ini dengan ridha,
Maka sikap yang kedua yang harus ananda berdua dan juga keluarga besar miliki, itu adalah husnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Apapun kesulitan yang kalian hadapi, apapun situasi dalam perjalanan hubungan keluarga ini, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu sedikit pun kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci. Karena itu kunci. Ya. Ketika kita itu punya masalah, misalnya dalam perjalanan waktu kemudian nanti ada problem. Pertama, kembalikan bahwa ini qadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memutuskan yang terbaik. Dengan begitu kemudian pikiran kita menjadi rileks. Kita siap menghadapi apapun situasi yang kita alami. Itu penting. Ya. Nah, karena itu ketika ini sudah dimiliki, maka insya Allah proses berikutnya adalah proses belajar. Bagaimana Mas Abian dan Mbak Merlina sama-sama belajar. Belajar apa? Memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini Al-Fakir ingin sampaikan nasihat Imam Ahmad yang luar biasa. Bagaimana caranya? Kata Imam Ahmad, lan tanalus sa'adah, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan kecuali kamu mengikuti nasihat ini, kata Imam Ahmad. Apa nasihat beliau? Yang pertama kata beliau, ini nasihat beliau ya kepada putranya. Kata beliau, fa inan nisa, sesungguhnya kaum perempuan itu yuhbibna tasrih bil hubbi. Perempuan itu suka kalau laki-laki itu menyatakan cintanya dengan terus terang, Mas. Jadi Mas Abian jangan malu-malu ya, Bapak juga begitu ya. Ini bukan pelajaran untuk Mas Abian, tapi ini resep untuk kita semua. Ya, meskipun sudah pengantin tua, ini bukan hanya untuk pengantin baru, tapi juga untuk kita semua. Apa kata Imam Ahmad? Fa innan nisaa yuhbibna at-tasrih bil hubbi. Perempuan itu suka kalau laki-laki itu menyatakan cintanya dengan terus terang. Jadi jangan malu, Mas. Bilang ya, manggilnya apa? Sayang ya, atau Dek ya, enggak tahu nanti manggilnya terserah ya. Ya, I love you atau saya sayang kepadamu. Laki-laki itu biasanya susah ngomong begitu itu. Betul enggak, Pak? Betul enggak, Pak? Bu, betul enggak, Bu? Laki-laki itu biasanya susah ngomong gitu. Kenapa? Karena laki-laki itu punya apa? Ego. Jarang laki-laki itu yang mau ngomong cinta secara terbuka, terus terang, termasuk memuji istrinya. Jarang sekali. Tapi inilah nasihat Imam Ahmad yang pertama, yang Ananda Abian harus sampaikan, harus terapkan kepada istri Ananda. Agar apa? Istrinya menjadi cinta. Ya, jadi coba nanti praktekkan ya setelah ini. Insya Allah istrinya langsung kelep-kelep. Ya, ini. Kemudian kata beliau apa? Fala tabkhal ala zaujatika bidzalika, kamu jangan bakhil menyatakan cinta kepada istrimu. Fa in bakhilta, kalau kamu bakhil, ja'alta bainaka wa bainaha hijaban. Kamu sudah membuat tabir, kamu sudah membuat jarak antara kamu dengan istrimu. Ngomong cinta saja enggak mau. Kalau kamu ngomong cinta saja enggak mau, maka berarti kamu sudah membuat jarak dengan istrimu. Itu nasihat Imam Ahmad yang pertama. Ya. Jadi praktekkan rahasia atau resep yang beliau sampaikan ini. Kemudian nasihat berikutnya kata Imam Ahmad, ya, fa innan nisa, kaum perempuan itu yukrihna rajula asyadida. Perempuan itu, Pak, tidak suka laki-laki yang keren. Tidak suka laki-laki yang temperamental. Tidak suka laki-laki yang keras. Syadid itu bukan tegas, tapi keren, keras. Ya, enggak suka perempuan itu. Ya. Nah, karena itu perempuan itu suka lemah lembut sebagaimana sifat mereka. Nah, oleh karena itu kata Imam Ahmad, gunakanlah kelemah lembutanmu itu
untuk menumbuhkan cinta kepada mereka. Gunakanlah kelemah lembutanmu itu untuk memberikan kasih sayang pada mereka. Ini nasihat Imam Ahmad. Ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, Imam Ahmad mengatakan fa innan nisa, sesungguhnya perempuan itu yuhibbna minaz zauj ma yuhibbuz zauj minhunna min thayyibil kalami wa husnil mandhari wa nadhafatis siyabi wa tayyibir raihati fakun fi kulli ahwalika kadzalika. Apa kata Imam Ahmad? Perempuan itu suka terhadap suaminya sebagaimana yang disukai suami terhadap istrinya. Apa? Thayyibul kalam. Kalimat-kalimat, kata-kata yang indah manis. Itu suka. Kemudian husnul mandar, penampilannya bagus, menyenangkan. Kalau dipandang menyenangkan. Kalau laki-laki suka istrinya berdandan, istri juga suka suaminya berpenampilan rapi. Itu fitrah yang sama. Termasuk aromanya, ya kan? Masa pengantin baru kemudian baunya kecut, ya kan? Nah, kalau istri suka laki-laki yang aromanya harum, perempuan juga sama. Nah, ini juga bagian dari nasihat yang Imam Ahmad sampaikan. Perempuan itu suka sama sebagaimana disukai oleh istrinya. Kemudian kata beliau, di dalam nasihat berikutnya beliau mengatakan, fa innal bait mamlakah lil mar'ah. Rumah itu seperti kerajaan bagi kaum perempuan. Makanya di dalam kaedahnya al aslu lil mar'ati ummun wa rabbatul bait. Hukum asal perempuan itu adalah ibu dan menjadi pengurus rumah tangga. Kata beliau apa? Karena rumah itu adalah kerajaan mereka, kamu jangan pernah usik. Jangan pernah usik bagaimana perempuan itu mengatur rumah macam-macam. Biarkan mereka. Itu kerajaan mereka, kata Imam Ahmad. Jadi ternyata sampai soal sepele, ini kan menurut kita sepele. Letak kursi, letak ini di mana-mana. Kadang-kadang ibu-ibu itu lebih daripada bapak. Tapi kadang-kadang soal letak kursi saja bisa berantem. Kenapa? Karena laki-laki tadi sudah mengusik kerajaannya. Nah ini contoh. Kemudian ini juga bagian dari yang penting nasihat beliau. Tadi ketika ayahanda mengutarakan bagaimana isi hatinya dengan ungkapan hati yang paling dalam. Ketika melepaskan putrinya. Karena itu nasihat Imam Ahmad berikutnya ini. Beliau mengatakan, fa innal mar'atu hibbu an taksiba zawja wa la takhsar ahlaha. Wanita itu pengen, dia itu bagaimana mendapatkan suaminya, tapi dia juga tidak ingin kehilangan keluarganya. Karena itu kata Imam Ahmad, kamu jangan mencoba-coba memberikan pilihan kepada istrimu, memilih antara kamu dengan keluarganya. Itu cara berpikir yang salah. Dan ini yang seringkali menyebabkan kenapa kemudian keluarga itu berantakan. Karena suami tidak bijak ketika memberikan pilihan kepada istrinya. Tidak boleh. Terus bagaimana? Dua-duanya harus berjalan dengan seiring. Itu nasihat Imam Ahmad. Dan ini poin-poin yang sering kali terjadi. Ketika suami memberikan pilihan, kamu memilih aku atau memilih bapakmu, memilih aku atau memilih keluargamu. Wah sudah, itu alamat keluarga ini nggak akan bisa bertahan kalau sudah seperti itu. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang anak disuruh berpisah dengan orang tuanya. Ya, nggak mungkin. Hubungan anak dengan orang tua itu adalah hubungan darah yang tidak mungkin dipisahkan. Karena itu, Ananda Abian, jangan coba-coba sekali untuk melakukan hal seperti ini. Karena ini akan fatal akibatnya. Makanya, ketaatan kepada suami memang wajib, tetapi ingat, ketaatan kepada orang tua itu juga wajib. Maka kita harus bisa menyeimbangkan tadi. Supaya tidak ada yang dikorbankan. Itu penting. Ananda sekarang menjadi nahkoda, Ananda sekarang menjadi imam. Bagaimana menjadi imam yang bisa menyeimbangkan tadi. Sehingga tidak membuat hati orang tua menjadi gundah gulana. Hati orang tua menjadi tidak tenang. Apalagi
orang tua yang melepaskan anak perempuan. Ini yang Ananda harus ingat betul. Kemudian nasihat beliau yang lain, beliau katakan begini. Perempuan itu khuliqat min dhili awad, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Imam Ahmad, kamu jangan bebani perempuan itu untuk memikul beban yang berat. Kamu harus bantu. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Rasulullah kadang nyuci sendiri. Rasulullah jahit bajunya sendiri. Itu adalah bagian-bagian dari apa yang tadi dirumuskan Imam Ahmad sebagai nasihat beliau. Agar kemudian seorang suami tidak membebani beban yang berat kepada istrinya. Nah, anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin nasihat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Karena itu terakhir, dan ini nasihat terakhir yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Jangan sekali-kali kamu, kalau istrimu tidak sempurna karena melakukan kesalahan, jangan pernah kamu biarkan dia sendiri. Kata Imam Ahmad. Jangan kamu biarkan dia sendiri. Temanilah, bimbinglah, arahkanlah. Dan lapangkan dadamu. Karena ketika perempuan punya masalah dibiarkan sendiri, dengan karakter yang tadi mindal and awaj tadi itu, dari tulang rusuk yang bengkok, maka tidak mustahil perempuan itu akan salah jalan di dalam menentukan solusi. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, man razaqahu imra'atan shalihah. Siapa yang dianugerahi perempuan yang shalihah faqad anahu Allah ala syatri dini. Berarti dia sudah ditolong oleh Allah untuk menyempurnakan agamanya. Ananda agamanya disempurnakan dengan Mbak Merliana. Mbak Merliana juga begitu. Agamanya disempurnakan dengan kehadiran Mas Abian Irsyad. Itu yang Rasulullah SAW ingatkan. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu niatkan pernikahan ini untuk ibadah. Dan tadi sudah disampaikan, ini ibadah terpanjang sepanjang hayat kita. Karena itu tadi kuatkanlah pondasinya, yaitu kekuatan ruhiyah itu yang kalian harus jaga. Pertahankan betul-betul. Pupuk dan terus pertahankan ini sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Dan nanti insya Allah Allah akan pertemukan kembali di dalam jannahnya sebagaimana yang Allah nyatakan tadi. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbar. Dan insya Allah kalau keluarga ini bisa sakinah mawaddah rahmah, chemistry, maka nanti yang akan lahir dari keturunan ini wabatha minhum rijalan katsira wa nisaa itu soal waktu. Tapi problem utama yang sering muncul itu adalah pondasi ini tidak kokoh, keluarga ini rapuh, kemudian akhirnya mereka punya anak, maka anak yang lahir dari keluarga yang pondasinya tidak kokoh dan rapuh ini akan menjadi anak-anak yang juga rapuh. Semoga dari keluarga Ananda Abian dan Mbak Merliana ini bisa menjadi keluarga yang tangguh. Bisa menjadi keluarga yang kokoh. Dan kemudian bisa melahirkan keturunan-keturunan menjadi seorang muslim dan muslimah, menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang bukan hanya menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya, juga bagi kakek neneknya. Dan bahkan menjadi qurrata a'yun bagi umat dan bahkan membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, sekali lagi Rasulullah menunggu kalian berdua, menunggu kita semua. Kata Nabi, inni faratukum ala khawdi. Aku menunggu kalian sekarang, kata Nabi. Aku menunggu kalian ala khawdi, di telagaku, kata Rasulullah. Wa in ubahi bikum, dan aku banggakan kalian nanti. Tapi kata Nabi, fala tusawwitu wajhi. Jangan sekali-kali coreng mukaku. Bagaimana kita mencoreng muka Rasulullah? Ketika kita menjadi umatnya tetapi tidak mengikuti syariatnya. Ketika kita menjadi umatnya tetapi kita ahli maksiat. Ketika kita menjalankan syariat pernikahan ini tetapi kita mengabaikan keluarga kita, menyiapkan keturunan-keturunan kita. Kita tidak menyiapkan mereka menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang kelak akan bisa berkhidmat kepada Allah, Rasul, agama ini.
dan umat Nabi Muhammad SAW. Itu pesan yang Al-Fakir dapat sampaikan, dan semoga keluarga ini dan juga keluarga kita semua diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala kekuatan, pondasi dan kekokohan iman yang akan bisa membimbing kita semua untuk menuju bahtera, menuju darmaga tempat bahtera ini nanti akan berlabuh. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.